Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fit dharaini amin. Faslun fil adhkari wat ta'awatil mustahabbati bi Arafah. Fasal menjelaskan zikir-zikir, doa-doa yang disunahkan di Arafah. Arafah adalah sebuah nama gunung yang ma'ruf, terkenal di Makkah, menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji. Itu Arafah. Paling pokok-pokok ibadah haji itu Arafah, wukuf di Arafah. Disebut Arafah ini ada hampir 9 pendapat kenapa disebut Arafah. Ada yang berpendapat bahwa manusia itu ya'tarifuna fiha bidzunubihim. Manusia itu i'tiraf, mengaku dosa, mengaku banyak dosa di Arafah, minta ampunan. Ada yang mengatakan ini disebut Arafah karena lita'arufi Adam wa Hawa biha. Jadi dulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, istrinya Hawa juga diturunkan. Itu Hawa turun di Jeddah, Adam turun di negara Sri Lanka. Nah, akhirnya ketika musim haji, Adam dan Hawa yang berpisah ratusan tahun, suami istri ini terpisah di dunia, ketemu lagi, ta'aruf lagi, hanya kenalan lagi, ketemu lagi di Arafah. Makanya disebut ta'aruf Adam wa Hawa, disebut Arafah. Ada beberapa pendapat yang mengatakan disebut Arafah karena li'anna Jibril arrafal khalil al-manasik yaum Arafah. Nah, di tempat itulah dulu malaikat Jibril mengajari Arafah, mengajari Nabi Ibrahim tata cara manasik ibadah haji. Banyak pendapat, hampir ada 9 pendapat. Qad qaddamna fi adhkari aidi hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kami sampaikan di depan Imam Nawawi ini di bab tentang zikir-zikir hari raya, termasuk hadis tentang Arafah dari Nabi, khairud du'ai yaumu Arafah, sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah atau 9 besar, 1 hari sebelum Idul Adha, itu Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya zikir, sebaik-baiknya doa yang saya ucapkan, pernah Nabi ucapkan, dan semua para nabi sebelum saya, kata Nabi itu, kata sebelum saya, semua nabi itu yang paling baik dikatakan oleh saya dan semua nabi adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir tidak sembarangan ini, bahkan di hari paling utama selama 1 tahun disebut Sayyidul Ayyam. Jadi Arafah ini Sayyidul Ayyam fis sanah, rajanya hari selama 1 tahun. Itu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah atau 9 besar, yaitu tadi itu 1 hari sebelum Idul Adha. Di hari yang paling utama, Nabi dan semua para nabi, Nabi Muhammad dan semua para nabi yang dibaca ini zikir yang luar biasa berarti. Maka ketika hari Arafah pun disunahkan baca ini, memperbanyak baca ini. Ada riwayat yang mengatakan siapa yang membaca di hari Arafah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 1000 kali, maka Allah akan memberi apa yang dia minta.
Ada riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib membaca Al-Quran surat Al-Hasyr. Tapi yang hadisnya sahih ini, ya ini membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa yustahabbul iksaru minadz dzikri wa du'a, maka disunahkan memperbanyak zikir, berdoa. Wa yajtahidu fi dzalika, ijtihada itu bersungguh-sungguh dalam berzikir, berdoa. Zikir itu mengingat Allah. Jadi tidak ada gunanya kalau lisannya saja, kalau hatinya ngalamun, hatinya lupa. Bukan zikir namanya. Ijtihad harus betul, tidak hanya lisannya, hatinya ikut berzikir. Bahadal yaumu afdalu ayyumis sanah lidua. Hari ini, hari Arafah, adalah hari yang paling utama hari-hari dalam satu tahun untuk berdoa. Wa huwa mu'dhamul haji. Hari Arafah adalah pelaksanaan ibadah haji yang paling agung, paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Lebih utama dari tawaf, lebih utama dari sa'i, lebih utama dari semua mabit, lempar jumroh, semuanya kalah semua. Yang paling utama itu adalah wukuf di Arafah. Wa maqsuduhu wal mu'awwalu alaih, dan termasuk yang paling dituju, yang menjadi tujuan utama haji, yang menjadi alasan pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Fayambaghi ayyastaghriqal insanu wus'ahu fi dzikri wa du'a, maka seyogyanya seseorang ini mengosongkan waktunya, sekuat tenaga digunakan untuk berzikir dan berdoa, wa fi qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Dalam hadis Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Hadisnya cuma itu saja, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Paling pokok-pokoknya haji itu Arafah. Yang membedakan umroh dan haji ya Arafah. Kalau umroh itu sama rukunnya dengan haji, kecuali Arafah. Ini yang membedakan, dan hanya bisa dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya kalau umrah tidak harus di bulan Dzulhijjah, kapanpun bisa umrah itu, karena tidak harus wukuf. Yang membedakan dengan haji ya hanya wukuf ini, yang tidak bisa digantikan dengan hari lain. Dan rukun haji yang paling utama, yang paling besar, yang paling mulia adalah wukuf di Arafah. Dan juga membaca Al-Quran, wa ayat wa bi anwal adiyah, memperbanyak doa-doa dengan berbagai macam doa-doa ini. Diriwayatkan semua aulia, bahkan Nabi Khidir, Nabi Ilyasa, Nabi yang masih hidup. Wakila itu ada 2 nabi di bumi dan 2 nabi di langit. 2 nabi yang di bumi adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyasa. Yang di langit adalah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris. Itu berkumpul di hari Arafah. Dan semua para wali di seluruh dunia ini, muktamarnya, berkumpulnya itu di hari Arafah. Berdoa dengan berbagai macam doa dikumpulkan dalam satu kitab dikarang oleh Syekh Jadullah bin Syekh Izzuddin bin Fahad. Ada kitab namanya Al-Qaulul Mabrur wal Amalul Mashkur fi Fadli Arafah wa Du'aihal Ma'thur. Itu kitab yang mengumpulkan berbagai macam doa yang dibaca di hari Arafah. Wa ya'tiya bi anwa'il azkar, dan membaca berbagai macam zikir, tasbih, tahmid, tahlil, hauqalah, dan semua macam zikir. Wa yad'u li nafsihi, berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi pertama kali doa itu untuk diri sendiri.
astaghfirullah, baru li wali walidayya, bagi diri saya, baru bagi orang tua, baru bagi yang lain. Memang doanya adabnya begitu. Dalam hadis Nabi memerintahkan ibda binafsik, kalau doa itu mulai untuk dirimu sendiri. Dalam kisah Sahih Muslim, dalam kisah Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir, itu Nabi menyebut idza zakara ahadan minal anbiya bada'a binafsi rahmatullah alaina wa ala akhi fulan. Jadi Nabi sendiri kalau menceritakan tentang nabi-nabi dulu, misalnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ini Nabi mengatakan rahmatullah alaina wa ala akhi fulan, rahmat Allah untuk kami, mendoakan diri sendiri dulu, baru wa ala akhi saudara fulan Nabi Musa, fulan Nabi Ibrahim itu. Jadi baik itu perkara berdoa, tapi yang urusan akhirat itu sebaiknya untuk diri sendiri. Tapi kalau urusan doa ini kan untuk akhirat, memohon ampunan misalnya, memohon rahmat, itu kan akhirat, mulai diri sendiri, baik nafsi. Tapi kalau urusan dunia sebaiknya mendahulukan orang lain. Itu bedanya. Kalau urusan akhirat ini sebaiknya mendahulukan diri dibanding orang lain. Tapi kalau urusan dunia, hududud dunia, adab yang baik adalah mendahulukan orang lain. Wa yadhkuru fi kulli makanin wa yad'u munfaridan wa ma'a jama'atin, berzikir di setiap tempat, di Arafah maksudnya, dan tempat-tempat yang istimewa di Mekah. Mekah ini sebuah negara, daerah menjadi pusat Islam di Mekah ini. Berdoa sendiri, doa maupun ma'a jamaah, beserta jamaah. Wayat wa nafsihi, diulangi lagi ini. Wa walidayhi, untuk diri sendiri, baru untuk orang tua. Wa aqaribihi, kerabat-kerabatnya didoakan. Dalam Al-Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk orang tua. Jadi yang paling utama sesuai yang diajarkan Al-Quran, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu dengan mendoakan istighfar. Ada seorang sahabat dari Bani Salamah bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya Rasulullah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kami yang sudah meninggal? Kata Nabi, as-shalah alaihima wal istighfar lahuma wa infadu ahdihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah mendoakan, memintakan istighfar, melaksanakan janji kebaikannya, menyambung silaturahim yang nggak bisa disambung kecuali lewat kedua orang tuanya ini, dan memuliakan teman-temannya. Ini cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Wa aqaribihi wa masyayikhihi wa ashabihi wa asdiqaihi wa ahbabihi wa sa'iriman ahsana ilaihi. Mendoakan kerabat-kerabatnya, guru-gurunya, masyayikhnya, sahabatnya, teman-temannya, kekasih-kekasihnya, dan setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi fili walidarhamu liman ahsana ilayya, yang telah baik sama saya. Ini secara umum, siapapun. Wa jami'il muslimin, dan semua orang muslimin, lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Wa yahdar kullal hadar minat taksir fi dzalika kulli, takutlah, jaga betul, jangan sembrono masalah ini. Berdoa, berzikir di hari Arafah terutama. Fa inna hadzal yauma la yumkinu tadaruku, hari ini tidak bisa
samakan dengan hari yang lain. Kalau mau melaksanakan nunggu 1 tahun sekali. Kalau selain hari Arafah bisa mungkin setiap minggu, setiap pekan ini datang lagi, Senin besok Senin lagi, Selasa lagi, Rabu lagi, Jumat lagi. Tapi kalau hari Arafah tidak mungkin kecuali menunggu 1 tahun. Maka jangan sia-siakan ini. Bikhilafi dari berbeda dengan hari-hari yang lain. Wala yatakallafu syajak fi du'a, termasuk adab berdoa itu jangan dengan membuat sajak. Sajak ini ya seperti puisi apa pantun itu kan, sajak. Biar akhir-akhirnya itu sama. Akhirnya misalnya rok semua, akhirnya bak semua. Ini sajak. Akhirnya hurufnya sama. Kalau doa itu tidak usah gaya sajak orang adab. Fa innahu yuzhilul qalb. Jadi malah mikirkan saja, hatinya jadi lupa dengan Allah. Wa yudhibul inkisar, menghilangkan hati yang memecahnya hati. Pecahnya hati itu kepada Allah, merasa diri hina, khudu', merasa rendah di hadapan Allah, iftikar, butuh, maskanah, miskin di hadapan Allah ini, jangan merasa kaya, wadzillah, merasa hina, wal khusyuk, kalau dibuat sajak nanti menghilangkan itu. Wala ba'sa bi ayyad'a bi da'awatin maula. Wa'alam. Asyik.